Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner, apa kabarnya? Bersama saya Muhammad Ion Rinaldi masih dalam Mojok Pendidikan Tribun Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni kaligrafi bersama mahasiswa UIN dan dosennya tentunya ya, dengan Mbak Fitri, apa kabar? Baik Bang, Baik, ya. Alhamdulillah. Dan juga Ice, apa kabar Ice? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ice ini Tribuner lagi asik nih menyelesaikan kaligrafinya ya. Iya. Kaligrafinya. Kita sebelum ke dosennya kita mau ngobrol dulu sama Ice, mahasiswa UIN yang berprestasi di bidang kaligrafi. C, ini udah selesai belum, C? Udah kayaknya udah. Udah ya? Uh-uh. Jadi ini gambar apa nih? Ini kalau konsepnya tuh kontemporer, tapi lapasnya cuma lapas Jalalah bae. Oh gitu. Kita nggak deh, C ya? Boleh ya? Oke, kita nggak Tribuner tuh. Konsepnya apa? Jalalah ya? Iya. Jadi ini, nah Tribuner ini lapas aula ya, cuman dibikin seolah-olah menyatu dengan alam pohon nih. Iya. Oke. Ini yang seperti ini sering ikutin perlombaan? Sering sih tidak juga, tapi pernah lah. Pernah ikut apa, Ceh? Lomba MTQ tingkat kabupaten. Pernah ikut lomba MTQ bikin kaligrafi seperti ini? Iya. Oke, Ice mulai senang membuat kaligrafi semenjak kapan? Semenjak kelas 1 SMA atau kelas 4 pesantren. Oh, berarti pesantren ya? Oh, jadi dari pesantren itu belajar kaligrafi, sampailah sekarang dikembangkan. Waktu itu memang suka gambar atau gimana? Kan kalau di pesantren tuh belum, kaligrafinya kan memang masih dasar kayak nulis pakai handam, pakai batang resam itu. Handam tuh apa sih? Batang resam tuh. Batang resam. Emang khusus pensil kaligrafi. Nah, jadi di situ kan udah kaidah kaligrafinya udah paham semua. Nah, jadinya tuh kata guru ya elok yang belajarnya kayak yang sering dilombakan kayak naskah, hiasan mushaf, kontemporer sama dekorasi. Nah, jadi disuruh pilih maunya yang mana. Nah, jadi milihnya karena juga suka ngelukis sama mewarnai, jadi milihlah yang kontemporer. Oh, milih kontemporer. Inilah ya, kontemporer ya. Nah, sebelum masuk pesantren, sebelum mengenal kaligrafi ini memang suka menggambar, Ice? Iya. Kalau di bidang menggambar, melukis ya, suka dari SD. Dari SD. Dulu suka ngelukis apa, Ceh? Biasalah kalau gambar SD. Gunung ya? Gunung, jalan, rumah, sawah ya. Itu sering ikut perlombaan nggak? Soalnya kalau SD itu dulu tuh belum ada kayak perlombaan, cuman sering latihannya sendiri baik di rumah, kadang ngelukis gitu. deh. Iya. Terus orang tua gimana ketika tahu Ice suka melukis? Ada paksaan nggak harus pesantren gara-gara suka lukis gitu? Tidak juga, nggak ada paksaan. Cuman didukung lah ya? Iya, didukung baik. Alatnya dibeli, difasilitasin ya. Terus masuk ke UIN makin dikembangkan. Nah, masuk ke UIN pas pula ada organisasi yang namanya GESKA. Nah, dalam GESKA itu ada pula yang namanya seni rupa. Seni rupa ada kaligrafi, ada juga kayak ngelukis. Nah, pas pula jadi masuklah organisasi itu. Oh, sekarang di UIN fakultas apa sih? Tarbiyah. Tarbiyah dan keguruan prodi? PIAUD. Itu guru ya seharusnya ya? Guru PAUD TK ya. Ini kan suka melukis ini. Kenapa ke UIN nggak ke IKJ gitu? Karena ngambil jurusan PAUD tuh di dusun tuh, di desa kami yang ngajar PAUD tuh belum ada tamat yang dari jurusan itu. Oh, desa apa sih? Desa Pulau Raman. Pulau Raman. Palingan ada beberapa orang baru. Desa Pulau Raman, Kabupaten Merangin, iya. Merangin. Oh, jadi gara-gara di desa Ice nggak ada guru PAUD yang basic PAUD, maka Ice mengambil fakultas jurusan PAUD. Iya. Dan tapi ini terus tetap dikembangkan ya untuk melukis ini. Ada korelasinya nggak antara fakultas jurusan yang Ice pilih dengan menggambar seperti ini? Kaitan. Kayaknya enggak lah. Enggak ada kaitan. Enggak. Nah, beda kebetulan sekali ya. walaupun tidak ada kaitan,
di prodi PIAUD tuh kan karena mereka kan akan berhadapan dengan anak-anak kan identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan seni, pasti Betul, bernyanyi, contohnya kita mengajari dia mewarnai dan lain-lain. Kebetulan di prodi PIAUD itu Bang di semester ganjil dan genapnya memang ada mata kuliah yang berhubungan dengan seni. Oke. Seperti sekarang kan Ice kan semester 3. Sekarang dia belajar bertemu dengan saya di kelas itu dengan mata kuliah metode pengembangan seni tari dan musik untuk semester ganjil. Nah, kalau semester genap itu biasanya di semester 6 nanti Ici akan ketemu dengan mata kuliah pendidikan seni rupa. Karena dia kan sekarang baru masuk semester 3. Jadi memang baru bertemu dengan mata kuliah yang berhubungan dengan seninya. Karena itu apa namanya mau tidak mau kan anak usia dengan seni itu sangat berkaitan. Jadi memang ada mata kuliah yang berhubungan dengan itu di semester-semester yang atas gitu. Itu kan anak PAUD ini ya kalau nggak salah waktu itu aku tadi pagi ngobrol sama orang dinas pendidikan khusus PAUD itu PAUD TK. Sebenarnya kalau anak PAUD TK itu kan tidak dianjurkan dulu untuk misalnya mewarnai, tapi mereka disuruh untuk menggambar bebas. Ya kan, untuk menggambar bebas dulu biar mereka keluar imajinasi, bereksplor lah gitu mengeksplor kan. kan ya. Nah ini kan bisa bisa dicontohkan misalnya anak PAUD misalnya IC menggambar di depan gitu kan, jadi anak-anak PAUD itu nanti terinspirasi, oh iya gitu, ikut menggambar sesuai dengan imajinasi mereka gitu kan ya. Diperkenalkan Diperkenalkan dulu, dikasih tahu ini ada contoh beberapa gambar apa. Kan namanya juga anak-anak ya Bang. Kadang kita mau memaksakan untuk seperti apa yang kita contohkan itu rasanya belum memungkinkan lah ya gitu. Kalau tidak mungkin gitu, tapi setidaknya kita mengenalkan gitu kan. Kalau anak kan biasanya rasa ingin tahunya juga besar gitu. Tanpa disadari dia akan mengikuti apa yang kita contohkan. Walaupun memang ya masih dengan ya belum terlalu baik gitu kan, tapi nggak apa-apa, proses yang penting kita kasih tahu, kita kenalkan gitu kan, dicoba terus gitu. Lambat laun juga kan nanti mereka kan tingkat sekolahnya akan naik, nah mereka akan tahu dan akan terarah itu bakatnya Bang kalau memang mereka sukanya di sini. Seperti yang Ice sampaikan kan, dia mulai tertarik dengan seni rupa itu mulai dari kelas 4 SD. Nah pasti sebelum dia tertarik dengan seni rupa, dia udah kenal dulu dengan namanya gambar, pewarna, dan lain-lain. Maka dari dia tahu dan dikenalkan juga oleh gurunya, muncullah itu niat suka gitu terhadap ya seni rupa. Ya minimal sih kalau aku pikir ya, kalau dia punya kemampuan seperti ini, karena kan anak-anak PAUD itu juga boleh juga diarahkan kan, mereka berkeluar imajinasi untuk menggambarkan. Paling kan dari coretan awal IC gitu kan, mereka nanti bisa meneruskan imajinasi mereka gitu kan ya. Kan banyak-banyak gitu tuh, cari kasih coretan awal, mereka nanti meneruskan misalnya seperti itu kan ya. Nah ini, dia kalau aku lihat kan warnanya kebanyakan biru ya. Iya. Pemilihan warna biru. Kalau masalah warna biru, tuh hijau, perpaduan kuning, warna lah ya bisa. Bisa diganti, cuman terserah kita aja mau warna apa gitu. Tapi memang suka warna kayak gini nih, hijau iya. gitu ya. Suka warna alam gitu ya. Jadi sampai sekarang banyak melukis, banyak menggambar kaligrafi itu memang bertemakan alam ya. Kalau kontemporer emang kayak gitu. Memang seperti itu. Banyak lebih ke alam, gambar alamnya, tapi ada selip ayat Al-Quran di situ. Oh, kontemporer itu seperti itu. Iya, pasti ada asma Allah juga gitu. Iya. Sudah berapa karya IC? Dulu sering bikin, cuman kayak diminta sama kawan, dibeli aja, jadi tidak punya lagi. Oh, dijadikan pencarian juga gitu. Oke. Oh ini keren ini. Jadi ini dari apa sih bahannya nih? Kalau ini cuman bikin apa, tapi kalau yang biasanya itu dari kanvas. Dari kanvas dari ya? kanvas bikinnya. Seperti lukisan ya jadinya Bang ya kalau dari kanvas gitu. Wajar dibeli. Karena dari kanvas kan tadi dibilang dibeli sama temannya. Berapa bisa jual? Kalau paling bawahnya palingan cuman 50-an. 50-an ribu sampai ratusan ribu. Kalau ratusan sih tidak nyampe, soalnya bikinnya tuh tidak kayak besar-besarnya, palingan kecil segini. Oh, sesuai dengan ukuran berarti Bang. Kalau ukurannya besar, harganya juga besar ya. Besar juga lumayan gitu, menyesuaikan ya. Jadi setengah-setengah ini lah bisa buatnya. Ini besar nih. Iya, ini besar. Ini pun setengah karton. Setengah karton. Iya. Oh, berarti setengah ini jual sejenis apa? Ini udah ukuran kanvas juga kan kalau kanvas. Nah, untuk kaligrafi ini ada mood khusus nggak sih buat, atau misalnya bisa aja ada pesanan
buat ini dong gitu kan. Oh, itu palingan kalau yang waktu masih pesantren dulu, kan kalau kuliah sekarang kan udah jarang kan kayak megang alat lukis kayak gini. Kalau di pesantren dulu palingan sering kayak disuruh bantuin bikin tugas kuliah. Oh, dari guru atau dosennya gitu ya? Kadang tuh dari kakak. Oh, kakak yang kuliah, kakak tingkat yang Iya, kuliah. minta ada dibawain tugas gitu, minta tolong sama kamu Iya. gitu. Oh, Dia gitu ya. rada bisnis juga nih. Kelihatan. Lukisan aja bisa dijual kan. Oh, biasa ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan menumbuhkan jiwa entrepreneur Bang, secara Benar. tidak langsung. Ada kepikiran nggak ini dikomersilkan? Kan bagus. Enggak. Enggak bagus. Dikembangkan gitu kan, di apa gitu. Enggak Biar lah kayaknya. banyak kan teman-teman yang tahu gitu kan. Ada misalnya sosial media khusus, Iya. kaligrafi C ya. gitu, Banyak atau- harusnya gitu ya. Seperti make up kan gitu, make up Bang Yon contoh. Wih. MUA-nya gitu. Yon Rinaldi gitu kan bisa gitu kan. Kalau ini kaligrafi IC gitu, contoh kan Bang. Iya, nggak coba dikembangkan aja. Sayang kan. Sayang ya. Tapi kayak ndak niat nih kalau masih kuliah sekarang, soalnya kayak takutnya kuliahnya jadi lalai gitu nah. Oh, masih belum bisa membagi Ah, fokus gitu sekarang- antara kuliah dengan Sekarang fokus kuliah ya. Iya, Bukan cari jodoh. belum, masih lama. masih Tapi calon lama. ada lah ya. Didoakan saja dah. Oh, jadi gara-gara fokus kuliah, terus ini ya. Jadi tinggal jadinya Tinggal. ininya kalau semenjak kuliah ini jadi jarang buka alat-alat kaligrafi. Kenapa sih mau fokus jadi guru PAUD? PAUD? Ya, Apa gaji besar ya guru PAUD itu? Nggak tahu kan belum Belum pernah terjun jadi nanti ya baru tahu. Oke. Nanti kalau fokus kayak ini kuliahnya jadi lambat, nanti makin banyak ngabisin uang semester. Oh, bayang lagi UKT. Semua matematika saya dihitung semua sekarang. Buat ini berapa lama sih? Tadi mulai dari jam 10, 12:30 selesai. Pagi Separuh yang ini. tadi. Pagi ini tadi. Terus udah selesaiin setengahnya di sini. Masya Dan Allah. sini cepet loh, Tribunan nggak sampai 10 menit udah selesai dia nyelesain. Kan cuman dikit, tambahin dikit baik. Tapi keren loh. Gradasi warna yang background yang belakang itu yang susah bikinnya. Ya, untuk pembentukan awan tuh Bang. Ini nggak ditambahin burung nih, ababil misalnya. Nggak cocok sama Temanya. temanya. Betul. Oke. Iya benar. Kalau aku sih saranin ya, di tengah-tengah kuliah kalau ada waktu kosong daripada melamun kan. Galau tiktokan kan, Pada mending tiktokan gitu. Rasain nggak melamun, harus ada TikTokan, kegiatan. Tidak juga. biasanya ngapain tuh? Iya. Kalau lagi nggak ada kegiatan bisa ngapain? Iya, scroll TikTok. Yang lagi viral tuh Bang. Ya, apa tuh? Yang TikTok yang viral apa sih Jess? Iya, yang mana? Yang mana yang viral? Kata suka scroll TikTok. Iya. Tapi kan banyak yang viral, yang mana? Yang inilah yang nyanyi-nyanyi misalnya kan Jess. Apa sih Jess? Oh, yang Intan Oh tuh. yang Intan, gimana lagunya Jess? Nggak bisa. Coba dicontohin Nah, sama coba. Bang Yon. Bang Fis Rani Saya kan baru tahu. Coba Bang Yan aja yang aku udah bukan ada TikTok Mbak Fis. yang udah tahu gitu kan. Tadi namanya Intan gitu kan. Iya, sudah tahu. Lagunya gimana kan Bang Yan tuh. Justru itu aku bukan ada TikTok jadi nggak tahu. Saya juga bukan ada Bukan TikTok. TikTok. Aja kan kamu tahu namanya Intan. Intan. Tapi nggak Betul, bisa bawa lagunya, nggak bisa. Kira-kira sebutin aja liriknya dan Iya, ucapan iya. kata-kata kalau tidak bisa dinadakan gitu. Liriknya seperti apa? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau mungkin Bang Yon sepertinya Tribuners ini yang paling paham TikTok tuh Bang Yon deh, bukan Ice yang suka main TikTok nih. Aku lebih tertarik karya Ice sebenarnya. Soalnya dari raut ketawa Bang Yon mungkin Tribuners bisa melihat kan yang mana yang lebih paham ya akan lirik lagu tersebut. Dari wajah tahu kan Tribuner siapa yang Oke, paling bisa paham. Tribuners lihat wajah di antara kami bertiga. Mungkin Tribuners sudah bisa nebak itu yang TikTok yang kami maksud itu TikToknya siapa.
Kata Ice Intan, dia tahu namanya. Oke, silakan scroll TikTok, cari Intan. Nah, itu orangnya. Kita fokus lagi. Jadi dia waktu luang itu justru scroll TikTok ya, nggak coba. Nggak sambil nyanyi juga. Enggak. Biasanya nikmati kan musik, oke, pop pop pop, oke, tahu gitu lagunya apa, la gitu. Tapi mirip loh sama Intan. Ya, dibilang mirip. Menurut Ibu Nars gimana? Mirip atau enggak? Tidak. Nanti komen ya di bawah. Silakan mirip ya enggak. komen. Oke, mirip banget gitu kan. Mirip atau mirip banget. Siapa tahu setelah ini dia yang viral. Karena mirip dengan Intan. Jauh. Kalau si Intan kan viral kena lagu tuh. Kalau dia karena Ice- mirip. Karena kaligrafi. Kaligrafi. Nah, ngomong-ngomong tentang sosial media kan banyak ya. Beberapa konten kreator itu justru keahlian mereka menggambar itu jadi ladang uang di sosial media mereka. Aku tuh pernah lihat ini nih. Cewek yang menggambar-gambar gitu loh. Kadang dia gambar di dinding, kadang di kanvas. Seperti apa mural gitu ya. Ya, kadang dia gambar di mobil. Oke. Aku lupa nama itu. Erika. Erika. Tahu. Tahu. Kan Kenapa scroll nggak- TikTok. Anak TikTok. Ada TikTok Tapi kan sekali. sekarang dari TikTok juga bisa menghasilkan uang tuh. Tapi Bisa ya? Iya, ada. Kalau kawan ngingetin sih Bisa ada nyuruh kayak gitu, Ah. tapi emang enggak niat. Di TikTok Disuruh. bikin konten gitu kan sebenarnya kan bagus nih, tinggal taruh Iya. kamera, menggambar, tuh dicepetin sampai berapa kali gitu. Ngedit video juga bisa kan? Jadi bisa kan? Tapi enggak niatnya tuh emang emang enggak ada. Niatnya yang belum ada. Oh, niatnya Coba cuma mana mau tahu aja. setelah kita tayang hari ini gitu Iya, kan, besok niatnya minat muncul. ya. Kan dia kan kepikiran oke gitu kan, sambil lihat Intan Iya, gitu Intan kan. aja Oh, bisa Intan gitu aja kan. bisa kok nggak bisa gitu kan. Mana tahu habis ini trending akhirnya. Kan gitu. karyanya bagus loh ya Mbak ya. Siapa? Karya Ice ini bagus Iya. ya kan karyanya. Iya. Dia masalahnya di diri dia sendiri. Iya. Dia punya kemampuan bang gitu. Oke. Sebagai apa? Saya juga baru ketemu dengan dia di semester ini gitu kan. Tapi memang ada berapa kali udah pernah ketemu. Memang ini anak punya bakat. Punya Tapi potensi dia ya. awal pertama kali ketemu cerita dikit ya. Dia tuh malah nggak mau gitu, nggak mau ngaku kalau dia tuh bisa kaligrafi gitu. Oh. Bahkan ketua prodi Pak Ridwan bilang ini Bu Firstly bisa, tapi dia masih malu-malu waktu itu. Menutup diri lah ya. Ya intinya dia tidak mau kalau orang tahu kalau dia punya kemampuan ini gitu. Tidak mau Nah. orang tahu kalau dia bisa gitu ya. Iya. Sayang sekali, Cek. Mungkin sekarang karena udah ketemu di kelas, Iya. kebetulan dia Kosma, ini ketua kelas. Oh, kemarin nggak ketemu ya waktu di kelas? Baru semester ini ketemu. Kemarin semester. Dia kan baru masuk tahun lalu, jadi semester 3 ini baru ketemu saya di kelas. Oh, jadi ya secara tidak langsung kan sering komunikasi. Jadi ayolah gitu kan. Mana tahu kan setelah mata kuliah ini akhirnya timbul lah itu untuk mau mengeksplor kemampuan yang dia miliki. Iya, padahal bagus loh. Pernah ikut ini ya, apa namanya? Ikut lomba juga Lomba sekabupaten. sekabupaten. Apalagi kan Bang Basic IC ini kan pesantrennya juga udah lumayan lama. Dia belajar hal-hal yang seperti ini. Beda mungkin kalau kita sekolah formal kan pelajaran tentang kaligrafi kan Ya, bisa sedikit sekali dikatakan kan ya. iya gitu kan. Pelajaran agama aja kita ketemu seminggu sekali gitu kan. Nah, sedangkan kalau di pondok kan mau tidak mau dia dihadapkan selalu dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya ya ayo ini kita punya kesempatan gitu untuk bisa mengembangkan itu, sayang karena tidak semua orang dapat kemampuan kesempatan seperti ya. itu. Iya, kemampuan juga loh Bang. Coba aja kalau itu kembali ke kita lah Iya, gitu betul. kan. Tapi nggak bisa gitu Iya. ya. Nah, dia dianugerahi itu gitu sama Allah gitu kan, untuk tertarik di seni rupa, bisa membuat ini gitu. Kalau menurut saya sayang sekali kalau tidak dikembangkan. Oh, bener. Kamu berapa lama sih di pondok? 6 tahun. 6 tahun. Dan selama 6 tahun tuh belajar inilah ya, kaligrafi ini terus ya. Mulai dari kelas 4. Kelas SD. 4 SD, Tidak. kelas Kalau 4. belajar kaligrafinya kelas 4 pesantren alias kelas 1 man. SMP. SMP. Kelas 1 SMP kali ini. Satu man. Satu man tuh Satu SMA man. ya? SMA. Satu SMA. Oh. Jadi semenjak itu terus sampai sekarang biasa terus. Sekarang udah mulai terhenti. Bilang itu Mulai terhenti karena semenjak kuliah ini. Nggak coba berpikirkan untuk dikembangkan lagi
Kan kalau Universitas UIN aku pikir memfasilitasi banyak di loh. prodi juga kan tadi kan di UKM kampusnya kan ada GESKA, kebetulan kan di prodi juga ada sanggar gitu yang bisa mensupport dia. Saya rasa seiring dengan berjalannya waktu Bang akan timbul kembali lah itu. Iya, sayang sekali kalau harus Iya. di apa namanya dihentikan ya. Apalagi kan bisa dikatakan kalau dia bisa di bidang ini kan termasuk salah satu mahasiswa yang punya potensi Iya, di bidang betul. seni kaligrafi gitu kan. Apalagi kan tahun depan pekan olahraga apa? Iya, PKM enggak kalau apa? Di Sumatera itu Sumatera ya. itu Untuk itu mahasiswa kan itu. UIN yang jadi tuan rumah. Gitu. Iya. Besok ini kan diperlombakan juga kan ya kaligrafi. Benar nggak? Iya, tahun kemarin kan Pesona juga ada. Ada ya, kan sudah pecah itu pesona. Dulu kan bukan pesona namanya apa ya? Pionir Pionir itu kan pecah kan, pesona untuk olahraga dan seni. seni dan Pekan Seni dan Olahraga. Pekan Seni dan Olahraga. Itu tuh yang di Sumatera ini Insya Allah tahun depan gitu kan depan. UIN tuan rumah gitu kan. Ya mana tahu gitu kan. sudah ini memang sudah bakal mewakili UIN untuk cabang. Ada nggak sih cabang kaligrafi ini? Ada, tapi Ada. Nanti kan mereka juga gini Bang, akan ada sistem seleksi juga dari kampusnya gitu. Jadi walaupun anaknya udah punya potensi, kemampuan di bidang ini, tetap ikut Seleksi prosedur lah ya gitu ke seleksi. Berarti Ya. di UIN banyak ya anak-anak UIN yang jago kaligrafi. Bisa dikatakan ya, karena memang background mereka juga dari pondok rata-rata yang memang sudah mengenal ini Bang gitu. Hampir lah ya, Cek, ada lumayan banyak juga yang apa bisa. Bisa. Kemarin pondok mana sih, Cik? De Pati Agung Di mana itu? di desa Oh, di desa di desa Merangin. Ice, Di Merangin. Di desa Ice itu ada pondok pesantren dan Ice mondok di pondok pesantren di dekat tempat di desa Ice itu. Iya. Berarti sering pulang ke rumah dong. tidak boleh. Nggak boleh. Pakai izin juga. Oh, kalau Masih Kalau dia ketat boleh ya? izin balik tapi ke minimal rumah. orang tua bisa lihat lah ya. Jemput, Bisa. jenguk. Jenguk bisa. Dekat dengan rumah. Kalau jalan kaki bisa. Oh. Dekat kalau jalan Sekali kaki gitu. bisa. Enak gitu. Betul. Enak itu Ice. Benar-benar sekali. Jadi positif nggak mau nih dikontenin. Mau lah ya. Untuk sekarang belum lah kayaknya. Belum niatnya. Banyak kan Mbak di UIN anak-anak mahasiswa berprestasi seperti Ice ini. Banyak, Banyak ya? alhamdulillah. Di Bang. Prodi PO. Di prodi PIAUD juga gitu. Tapi itu tadi gitu kan, ada beberapa juga kayak dia masih malu. Tapi kadang kitanya gitu yang memang harus ke mereka. Dan alhamdulillah sih Bang, anak tuh kan kalau dipancing dulu gitu mau. Dan banyak sih yang punya bakat-bakat seni gitu. Oke. Nah ini aku penasaran apa sih yang bikin Ici itu malu gitu, yang Iya, kenapa seperti tidak ada yang pede ya gitu. seperti ada yang menghalangi untuk mengekspos sesuatu Apa yang, yang Ici miliki, dan menurut aku sih keren gitu. Nah, tidak semua orang bisa ini. Benar. Gitu. Tapi cuman ngerasa tuh kalau nak bikin konten, nak diluaskan yang masalah ini, cuman mikirnya tuh lebih banyak orang yang lebih baik gitu. Nah, jadi tidak berani. Masanya di kepercayaan diri berarti Berarti gitu. ketemu Pak Ridwan ini. Biasanya kita dodoin bikin konten khusus antara Pak Ridwan. Kenapa Ici, dia ya. susah pede gitu ya? Sekarang Pak Ridwan itu menguji ilmu psikologinya. Ya Pak Ridwan kalau Sebenarnya dia nonton anaknya ya, pede Bang. Itu ya kalau pede sih pede. Pede. Ya. Mungkin karena belum terbiasa. Ya, aku tuh bingung loh kalau Ici ini sempat tidak pede. Lihat tuh coba bakannya. Ya, gitu. Anak yang konten sebelumnya juga pede kan, yang Iya, dari pede-pede. pusat kajian disabilitas tadi. Sedangkan Ici kan punya semua kemampuan. Iya alhamdulillah Tidak gitu. semua orang miliki. Jadi cuma permasalahannya di PD ya. Nah kalau Mbak sebagai dosen, apa sih yang Mbak lakukan biar anak-anak seperti Ici ini yang kurang percaya diri untuk menampilkan kemampuannya, terus ini kan Ici, aku bilang sih Mbak cukup berhasil ya membawa Ici ke sini, dan kita mengekspos Ici yang mirip-mirip Intan ini. Balik lagi ke Intan ya Bang ya, udah Gimana sih, ngobrol Cek? yang begitu sulit. Nah. Nah, itu saya udah nyanyiin sih. Cluenya Tapi ya. kayak cocok lah nih dengan Ici ini kan, begitu sulit ya, begitu sulit. Menaklukkan pede kalau yang ini ya, oke. Gimana Mbak? Kok bisa gitu?
Anak Apa tuh enggak? sebenarnya mereka udah punya kemampuan, tapi Iya. tergantung bagaimana kita mendekati mereka. Kalau menurut saya gitu kan, didekati, dikasih tahu, intinya support bang, disupport gitu. Kita tuh memang benar-benar yang memposisikan diri kita tuh ya apa ya? Jangan hanya sebagai dosen dan mahasiswa kedekatannya, mungkin lebih seperti kakak dan adik gitu. Kita ajak bicara, kita kasih penjelasan gini. Kalau dia belum mau dibiarin aja dulu. Jangan dipaksakan Jangan dipaksa gitu kan. Nanti ada kesempatan ketemu coba ditawarin lagi. Atau mungkin kalau dia belum bisa kita ajak temannya yang lain jadi bahan pembanding gitu Oke, kan. biar dia lihat ya. Biar dia lihat gitu. Oh setelah dia lihat, oh ternyata seperti itu. Kan kasus Ice juga Oh, awalnya gitu. Jadi gitu. dilihatin temennya yang Sebenarnya udah lama nih bang ditawarin gitu kan. Saya tahu oh, dia punya kemampuan. Kaprodi kami juga Pak Ridwan tahu kalau mahasiswa ini memang berpotensi di bidang seni kaligrafi gitu. Waktu itu dia belum mau gitu kan. Oke, tidak bisa lah dia katakan sama seperti jawabannya tadi. Tapi setelah itu oke, saya udah ada maksa gitu. Ya oke, kalau belum mau ya sih nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya saya ajak mahasiswa lain. Kebetulan waktu itu anak tuh langsung mau. Oke. Langsung mau gitu kan, buat apa Miss? Saya sih lebih cenderung membebaskan bang gitu. Saya tidak mendekati mereka, saya tidak menuruti ego saya. Ini kamu bisa apa gitu, kamu maunya seperti apa, ayo kita buat seperti itu. Saya membebaskan mereka berimajinasi sendiri, mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. Nah jadi setelah kakak tingkatnya tuh mau tampil lah di Tribun kemarin. Jadi setelah itu dia lihat ya, Ya, Cek. dia lihat gitu Dia kan. lihat, Oh ternyata gitu ya Miss gitu. Ya alhamdulillah semester ini kita ketemu di kelas. Oke. Saya ngajar ya. ngajar dia. Terus diancam sedikit kalau nggak Tidak, mau. tidak ada. Ini tidak ada tidak ada pengancaman Oh, bang. Dia di kamera aja bilang gitu kan ya. Ya, diancam nggak Cek? Tidak, emang tidak. Memang ada. tidak. Sulit untuk ngomong ya. Sulit untuk ngomong. Begitu sulit. Balik lagi kita ke TikTok ya setelah jauh-jauh. Nah, gimana kok tiba-tiba kepikiran oke aku mau ke Tribun. Nah, 1 minggu yang lalu ya udah Iya. ketemu Miss di Karena kelas. lagian juga di Jambi, gawainya juga belum padatnya, palingan kuliahnya juga cuman Zoom. Karena mereka online, jadi dia kan beda kalau offline harus ke kampus gitu kan. Kalau ini online kan bisa di rumah. Waktunya dia juga fleksibel sekarang. Jadi saya tawarin, ya udah oke Miss. Gitu. Nah, waktu kemarin kan Zoom lama tuh kuliah. Baru Berapa bang. tahun tuh? Kalau IC dia semester 1-2. Kemudian kita kan ada semester 1 dan 5 itu offline ya C ya. sekarang semester IC itu online. Jadi IC ini semester 1 dan 2-nya kemarin kuliahnya offline. Jadi dia baru menemui kuliah online itu di semester ini. Loh, kemarin waktu pandemi online. Karena dia kan offline. baru masuk 2021. Kita udah apa ya? Udah maksudnya memang masih Covid, tapi kan udah mulai bisa lah beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Contohnya aja sewaktu dia masuk itu kan sistem ganjil genap. Jadi tidak full anak itu misal siswanya 40 tuh nggak dibagi 3 bang. Ada 3 sesi. Jadi mereka giliran kuliahnya. Jadi blended learning sih, merasakan kuliah online seperti apa, offline juga seperti apa. Gitu. Dan sekarang baru full online ya. Full online-nya full. itu, kalau kemarin kan blended learning gitu sistem pembelajarannya gitu. Kemarin tuh baru ya masuk ini ya, baru ini ya. Baru setahun. Baru setahun ya. Oke, gimana? Rasanya? Iya, dia waktu ulang tahun Tribun juga ngisi tuh. Misi apa dia? Puitisasi Al-Quran. Poetisasi. Oh. Al-Quran. Jadi sebenarnya untuk IC itu udah 2 kali ke Tribun. Ke sini ya. Iya. Wah, oke, Tribunar. Akhirnya waktu juga nih, aduh, sebenarnya asik ya. Apa? Cuman TikTok lagi ya, yang begitu sulit. Intan. Setelah ini kamu viral deh. Cuman kayaknya kita harus akhiri dulu bincang-bincang kita sore hari ini, Tribunar, karena keterbatasan waktu juga. Nah, mungkin lain waktu kita akan undang Ici dan Mbak Fitri lagi untuk ngobrol-ngobrol santai tentunya. Tidak terlalu berat ya, Mbak ya? Ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja dengan banyak ketawanya. Boleh dilihatkan juga, Boleh Ce, dilihatkan. hasil kaligrafinya ini ke Tribuners Kelihatan yang nggak ada di Tribuners rumah. tuh? IC-nya kelihatan. Oke. Ini hasil karya IC Tribuners, setengah dibuatnya di rumah, setengah tadi sebelum kita mulai live. IC mulai menggambar, aku lihat sendiri memang luar biasa kecepatan IC ya. Mungkin kalau di
kanvas atau di tempat yang lebih bagus dan keseriusan akan menghasilkan karya yang lebih bagus lagi ya, Ci. Iya, benar. Yang terbenar sampai di sini dulu. Saya Muhammad yang kenalin narasumber saya kali ini Mbak Fitri. Thank you ya Mbak udah datang. Sama-sama. Sama-sama. Dan Ci, jangan kapok-kapok ya, Ci. Nanti Iya. kita nyanyi ya. Begitu. Nah, Bang ini malu untuk nyanyi, jadi saya wakilin gitu kan, walaupun saya nggak hafal. gitu ya. Ya terbenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.